Potongan dana transfer ke daerah membuat Bandung kehilangan potensi sekitar 600 miliar rupiah. Saya ingin tanyakan kepada Kang Erwin, seberapa besar pengaruhnya terhadap struktur fiskal dan postur APBD Kota Bandung untuk tahun ini? Silakan Kang. Ya, terima kasih Teh. Sebenarnya pastinya itu 658,49 miliar. Itu berdasarkan dari surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI S62 APK 2025. Di mana itu terbagi menjadi dua alokasi Teh. Pertama alokasi itu untuk yang peruntukan sekitar 205 miliar dibagi 3 itu Teh ya. Ada yang dana ini DAU sekitar 170,65 miliar. Terus ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu sebesar 7,77 miliar dan DAK-nya di 26,95 miliar. Jadi totalnya itu 200 miliar yang emang itu udah khusus peruntukan ya untuk kesehatan, pendidikan. Itu sudah jelas dipastikan terpotong. Nah, ada juga sisanya yaitu 453,9 miliar. Itu DTU-nya Teh segitu. Nah, itu sudah terbagi di seluruh OPD gitu ya. Ya tentunya sebagai konsekuensi logis dari pengurangan sumber pendapatan tersebut Teh. Nah, oleh karena itu akan ditutupi dengan efisiensi otomatis. Efisiensi belanja dan juga akan mengalokasikan dari silpa yang direncanakan. Jadi kami ini untuk alokasi anggaran belanja pegawai itu Teh dialokasikan tuh cuma 10 bulan. Jadi 2 bulannya belum dimasukkan, nanti dihitung dari silva mungkin seperti itu. Baik. Strateginya ya seperti itu. Baik. Selain itu juga tentunya dalam rangka optimalisasi belanja yang tersedia sebagai dampak efisiensi TKD ini dilakukan realokasi Teh substitusi anggaran untuk mendukung program prioritas. Jadi kami saat ini akan mendulukan yang program-program prioritas. Itu Teh strateginya saat ini. Baik, sudah cukup jelas Kang Erwin. Terima kasih banyak atas paparannya yang menjelaskan keadaan saat ini. Kita tahu pemerintah pusat menyebut langkah ini kan sebagai upaya efisiensi nasional. Namun tentunya di daerah ada konsekuensi langsung gitu ya Kang yang dirasakan. Nah, apa pos-pos yang paling terdampak dan bagaimana Pemkot Bandung melakukan prioritas anggaran agar layanan publik itu tidak terganggu Kang? Ya tentunya Teh untuk ini ya belanja barang dan jasa Teh yang terkena dampak ini, terus belanja hibah tertentu dan juga beberapa komponen belanja pegawai. Itu yang emang terdampak. Pemkot Bandung tapi menegaskan satu prinsip yaitu lindungi layanan dasar Teh, kesehatan, pendidikan, itu sudah menjadi kebersihan dan keselamatan publik. Itu menjadi dasar yang insya Allah tidak akan terpotong Teh kalau itu. Baik. Tentunya seperti itu. Yang menjadi prioritas kembali lagi ya Pak ya, Kang ya ke hal-hal yang dasar. Oleh karena itu ya kalau kesehatan, pendidikan, keselamatan publik, kesehatan itu tidak akan terpotong. Tetapi kita memangkas kegiatan yang tidak langsung menyentuh warga Teh. Seperti makan minum, kegiatan rapat-rapat itu kita pangkas seperti itu. Termasuk berangkat ke luar negeri, rapat keluar kota kita pangkas semuanya Teh. Oke Kang, sudah cukup jelas. Menunda juga, menunda pengadaan yang tidak mendesak lah ya, pengadaan yang tidak begitu mendesak. Dan juga relokasi anggaran ke program yang punya dampak langsung ke masyarakat Teh, seperti itu. Tentunya dengan pendekatan prioritas ini, layanan publik tetap berjalan normal meski anggaran disesuaikan. Saya sempat juga diskusi dengan Kadisdik kemarin, alhamdulillah bisa sampai memangkas 4 miliar sekian di dalam memangkas rapat, terus tidak rapat di hotel. Dan semua itu dilakukan distrik sudah bisa memangkas hal seperti itu. Tapi tetap pelayanan prima, mutu pendidikan prima juga seperti itu. Baik, jadi memang sudah jelas ya bahwa prioritasnya adalah untuk sektor-sektor yang langsung memiliki dampak terhadap masyarakat ya. Dan tadi juga Kang Erwin sempat bilang ada penghematan untuk kegiatan seperti ya F&B, makan minum, rapat di hotel, hingga perjalanan dinas gitu ya. Nah, apakah ada potensi efisiensi lain yang sekarang sedang dikaji? Misalnya di sektor pendidikan atau operasional kantor pemerintahan masih mengenai penghematan anggaran ini. Silakan Kang. Ya tentunya Teh tadi yang saya sebutkan bahwa kita memangkas dari mulai makan di partai rapat di hotel, makan minum,
terus juga rapat di hotel, membatasi perjalanan dinas, dan kami juga sekarang tidak lagi membeli kendaraan dinas baru teh, walaupun sudah dianggarkan kami potong semua termasuk itu. Ya. Terus juga Pemkot Bandung juga menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya dan mengurangi kemiskinan teh, karena kami ini sudah jelas di Bandung ini 7,4% penganggurannya kami akan turunkan di 6,4%. Nah kami ini sudah di tahun 2025 ini juga sudah menjadikan sarjana itu 1.186 dan di 2026 programnya itu 1.174 untuk jadi sarjana teh seperti itu. Nah itu tetap tidak dikurangi teh, tetap dijalankan seperti itu. Oke, baik. Oleh karena itu strategi utama yang dilakukan Pemkot Bandung di tengah keterbatasan fiskal saat ini, pertama memperkuat teh kolaborasi sosial dan partisipasi potensi sumber atau PSKS teh seperti itu, berupa dukungan beasiswa, peningkatan kapasitas dan sarana partisipasi praktisi, juga prioritas kepada kelompok rentan berupa memperkuat bantuan non tunai teh, subsidi seragam, perlengkapan sekolah, akses transportasi murah, juga efisiensi berbasis keadilan sosial. Baik. Berupa administrasi online, penggunaan ruang dan sekolah secukupnya. Karena insya Allah Bandung ini sudah menuju Bandung Smart City teh. Jadi juga banyak sekarang rapat ini tidak lagi rapat offline teh, tapi bisa dilakukan dengan Zoom, dengan online seperti itu teh. Baik.